Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami dalam menjalani hari-hari kami. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang jadi persoalan, tapi kami yakin dan percaya janji Tuhan, iya dan amin kami terima di dalam hidup kami. Tuhan Yesus memampukan kami malam hari ini dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh jemaat yang kami kasihi, yang kami layani, boleh juga bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara. Firman Tuhan malam hari ini saya akan membahas tentang pribadi Yusuf, Saudara. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua di depan layar kita sudah ada, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari kitab Kejadian pasal 39 ini berbicara khusus tentang Yusuf, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana di kitab Kejadian pasal 39 ini dikisahkan di sana, disampaikan di sana di mana Yusuf ketika dia berada di dalam rumah tuannya orang Mesir itu, dikatakan Yusuf selalu berhasil. Setiap apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Bahkan di dalam rumah tuannya dengan kehadiran Yusuf, semua yang ada di dalamnya, apa yang dikerjakan, semuanya selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan hal yang gampang, Saudara. Ketika Yusuf di pasal yang ke-39 ini berada di rumah orang Mesir itu, tentu ada sejarah singkat yang dialami oleh Yusuf sebelum dia berada di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Malam ini kita belajar dari Yusuf, apa yang dialaminya sebelum dia berada di dalam rumah tuannya, dan apa yang dialaminya ketika dia juga berada di dalam rumah tuannya itu. Bagaimana responnya Yusuf? Saya memberikan tema kita pada malam hari ini, Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika keadaan mengecewakan. Ya. Apa yang selama ini membuat seringkali kita kecewa, Saudara? Kalau saya bertanya sama kita, sudah pernahkah kita kecewa? Feby, sudah pernah kecewa deh? Sudah pernah kecewa, bahkan sering kecewa, Saudara. Nah, mungkin ada yang bilang sama kita, contoh saya belum pernah kecewa. Oke, mungkin belum pernah dikecewakan oleh orang lain. Tetapi Anda sudah pernah kecewa dengan keputusan-keputusan yang pernah Anda ambil di dalam hidup Saudara. Keputusan itu ketika Anda melangkah tidak membawa hasil, pasti Anda kecewa, pasti Anda begitu kesal. Dan mungkin juga Anda pernah dikecewakan oleh teman Anda yang selama ini bersahabat dengan Anda. Kamu anggap dia sahabat dekat, makan atau selalu ngobrol, selalu curhat. Satu titik teman Anda itu mengecewakan Anda. Sudah pernahkah Anda kecewa? Nah, Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika keadaan mengecewakan Saudara, banyak hal yang bisa kita tanggapi dengan keadaan situasi yang kita alami. Mungkin ada yang emosi gitu ya, ada yang marah, ya mungkin ada yang sudah mau memutuskan hubungan, saya tidak mau lagi bersama dengan dia, sudah dikecewakan. Kurang baiknya apa aku ini sama dia? Wah, luar biasa. Apa kurangnya aku ini? Apa kurangnya aku? Ada lagu ya, di dalam hidupmu. Apa lagi ya kurang? Tapi kenapa dia mengecewakan? Saudara ini berkati oleh Tuhan, Yusuf mengalami hal demikian juga. Ya, saudara-saudaranya membuang dia, menjual dia, bahkan dia dijual lagi, bahkan sampai di rumah tuannya. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Keadaan kecewa adalah menjadi keadaan buruk bagi setiap kita. Oh ya.
Kenapa saudara diberkati oleh Tuhan? Karena keadaan kecewa ini pasti tidak ada setiap kita yang mau menerima keadaan seperti ini. Mau dikecewakan, pasti tidak mau dikecewakan. Pengennya apa? Mau dibahagiakan. Demikian juga kita dalam keluarga, benar dia? Ada yang gak mau dikecewakan? Tinggal mau dikecewakan. Pengennya dibahagiakan, saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Yusuf. Seharusnya dia bahagia bersama keluarganya. Seharusnya dia bahagia bersama saudara-saudaranya. Tetapi apa yang dialaminya? Secara manusia, saudara diberkati oleh Tuhan, kalau ada kita berada di posisinya Yusuf, mungkin kita sudah emosi, kita sudah marah, ya. Secara jasmani apa yang kita alami ketika kita kecewa? Pikiran kita terganggu, ya. Kalau kita udah marah semuanya, kesehatan kita juga terganggu, aktivitas kita juga terganggu, hingga pada titik terakhir kita jadi stres. Jadi orang gila begitu ya. Gila semuanya, saudara. Jadi apa yang dikerjakan pun tidak jadi berhasil. Karena ketawa. Karena kenapa, saudara? Karena secara jasmani kalau kita kecewa, ini yang terjadi. Pikiran terganggu, kesehatan terganggu, aktivitas kita terganggu, kita jadi stres sendiri. Secara jasmani apa yang kita alami? Menyalahkan Tuhan, ya dia. Pertumbuhan iman kita terganggu. Komunikasi kita dengan Tuhan, berdoa kita dengan Tuhan, semuanya terganggu. Hati kita tidak damai lagi, dan lain sebagainya, saudara. Ini dampak-dampak yang saya berikan, ya, beberapa hal ketika kita berada dalam kekecewaan, secara jasmani, baik pun secara rohani. Oleh karena itu, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita alami ketika kita kecewa terus, saudara? Ketika kita kecewa terus, artinya kita selalu menyalahkan keadaan ini. Mungkin kita juga menyalahkan diri kita sendiri. Orang-orang yang mengecewakan kita, kita belajar daripada Yusuf. Ya. Kita melihat dari apa yang dialami, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan oleh Yusuf, saudara. Ya. Saya melihat bahwa Yusuf tidak pernah kecewa dengan apa yang dialaminya. Yusuf tidak pernah menyesal, dan Yusuf tidak pernah menyalahkan siapapun. Peristiwa proses Tuhan membentuk dia sampai titik terakhirnya nanti dia menjadi orang nomor 2 terkenal di Mesir, saudara. Ya. Di sini Yusuf tidak kecewa. Ya. Walaupun saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, istrinya Potifar pun mengkhianati dia sampai dia masuk di dalam penjara, Yusuf tidak pernah kecewa. Tuannya yang begitu sayang dengan dia, tetapi karena istrinya harus diputuskan Yusuf, dijobloskan dalam penjara. Bahkan di penjara pun orang senang dengan Yusuf. Saudara diberkati oleh Tuhan, walaupun Yusuf tetap menjaga integritasnya dalam bekerja, tetapi tetap juga, ya, dia dijebloskan di dalam penjara karena perkataan istri Potifar bahkan itu tidak benar. Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, terkadang pun kita dalam hidup kita sudah melakukan yang baik, kita sudah melakukan yang benar, terkadang kita selalu dikecewakan. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita belajar daripada Yusuf. Ya. Secara kasat mata kita melihat situasi kita, mungkin kita emosi, marah dan kecewa semuanya. Belajar dari Yusuf, saudara. Dia tidak menanggapi semuanya itu. Ya, karena kenapa? Karena dia tahu ada pekerjaan Tuhan di balik semuanya ini. Bukankah ini keadaan yang tidak adil yang dialami oleh Yusuf? Terkadang hal seperti itu pun kita berkata dalam hati kita, apa kurangnya aku kepada dia? Tetapi saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang tampaknya buruk yang kita lihat dalam hidup kita, sesungguhnya itu baik karena itu adalah bagian ya dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Semalam kita belajar firman Tuhan, ya saudara. Sebelumnya kita belajar firman Tuhan tentang melekat dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita melekat dengan Tuhan? Ketika kita selalu taat dan setia mengikuti prosesnya Tuhan. Seperti pujian tadi, selalu ada pelangi di balik hujan. Ya. Selalu ada berkat di balik setiap ujian yang kita alami dalam hidup kita.
Bila kita mampu menjalani dengan penuh kesabaran, maka berkat itu akan semakin ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Bila kita semakin kokoh dalam situasi dan keadaan yang kita alami sekalipun, kita tetap bertahan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin manusia berkata, seharusnya dia itu kecewa, seharusnya dia itu marah. Tetapi kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh kecewa dengan situasi dan keadaan kita alami. Karena kenapa? Ada pengharapan di dalam Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang sudah menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan, pasti ada campur tangan Tuhan, pasti ada perlindungan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan, seperti yang dialami oleh Yusuf. Ada proses yang begitu panjang dialami oleh Yusuf. Dia berhasil di tengah jalan, dia dijatuhkan oleh orang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seakan-akan tidak adil. Tetapi kita melihat bahwa semuanya itu Tuhan pakai untuk membentuk dia. Bersukacitalah sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Tidak pernah mengecewakan kita, orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Banyak di dalam Alkitab contoh-contoh yang benar-benar menjadi, yang bisa menguatkan iman kita pribadi-pribadi mereka. Seperti Ayub, saudara, kehilangan semuanya tapi dikembalikan oleh Tuhan. Bahkan para hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan pun dikuatkan oleh Tuhan, walaupun pada akhirnya ada yang mati martir karena pelayanannya. Tetapi proses pelayanan mereka dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ada Paulus memasuki dalam penjara, dia ditolak, bahkan semuanya dilakukan kepada dia. Tetapi dia berkata, semuanya itu dia tanggung karena melayani Tuhan. Demikian kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara diberkati oleh Tuhan, kami bukan manusia yang sempurna. Mungkin ada yang mengecewakan Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat dengan hamba Tuhannya sendiri. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dengan suami, dengan istri, dan anak-anak, dan siapapun yang ada bersama dengan kita. Termasuk barang-barang yang kita miliki pun. Bahkan setiap keputusan-keputusan kita sekalipun mungkin mengecewakan kita. Ingat, saudara diberkati oleh Tuhan, jangan kita berlama-lama berada dalam kekecewaan. Secara jasmani tadi pikiran terganggu, kesehatan terganggu, aktivitas kita terganggu, bahkan sampai kita jadi stres. Secara rohani tadi menyalahkan Tuhan, pertumbuhan iman kita terganggu, hati kita tidak ada damai lagi, dan lain sebagainya. Ini kita terima dan kita alami jikalau kita berlarut-larut dalam kekecewaan. Belajar daripada Yusuf, dia menjalani semuanya prosesnya Tuhan. Tuhan mau membentuk dia dimanapun, dia menjalaninya. Demikian kita juga dalam hidup kita. Mari kita belajar daripada Yusuf, saudara, yang tidak menyalahkan keadaan. Dia selalu berbuat benar dalam situasi dan kondisi apapun yang dialami dalam hidupnya. Yang terpenting di sini adalah Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Tuhan menyertai Yusuf, saudara. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf benar-benar menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan selalu memberkati Yusuf? Karena Yusuf tidak pernah bersungut-sungut di dalam hidupnya. Lewat proses-proses demi proses yang dialaminya. Ya, secara manusia boleh dia marah, secara manusia ya mungkin dia melawan. Tetapi dia mengikuti prosesnya Tuhan. Banyak Tuhan membentuk kita, saudara. Ya, berbeda Tuhan membentuk kita juga. Lewat usaha kita Tuhan membentuk kita. Lewat keluarga kita Tuhan membentuk kita. Lewat emosi kita sendiri Tuhan juga membentuk karakter kita. Untuk apa? Untuk lebih baik lagi. Yang menjadi kesimpulan bagi kita semuanya pada malam hari ini, kesukaran seringkali merupakan berkat yang terselubung di dalam hidup kita. Ya, masalah terkadang Tuhan izinkan, terkadang juga karena kita buat sendiri. Tapi terkadang kalau kita kembali mengevaluasi diri kita, mungkin kita diingatkan untuk dipulihkan kembali. Terkadang Tuhan mengizinkan juga untuk kenapa? Supaya kita kembali ke jalan yang benar, dan supaya kita melihat lagi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kesukaran seringkali merupakan berkat yang terselubung. Ya, mungkin kita tidak tahu apa yang maksudnya Tuhan, tapi kita menjalani prosesnya Tuhan. Ingat, jangan pernah berlarut-larut dalam kekecewaan. Apalagi saat sekarang ini karena COVID-19 ini, jangan pernah kecewa. Apa yang kita lakukan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, baca firman Tuhan, biarlah iman kita kuat, dan berdoalah selalu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita berdoa.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca pada malam hari ini, mengingatkan kami, mungkin kami ada yang kecewa, dan firman Tuhan malam ini mengingatkan kami belajar daripada Yusuf. Seharusnya dia juga kecewa karena keadaan situasi yang dialaminya, tetapi dia selalu belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Lewat setiap proses Tuhan pasti membentuk dia, sehingga pada akhirnya Tuhan menjadikan dia menjadi orang yang terhebat dan terkenal. Dan kami yakin dan percaya, kami sekalipun juga pasti Tuhan akan menolong kami menjalani hidup kami. Lewat setiap proses yang kami alami, Tuhan akan membentuk kami, dan Tuhan akan menguatkan kami. Bahkan berkat Tuhan tersedia bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baca deh. Kita terus doakan untuk hamba-hamba Tuhan dan seluruh orang percaya, menjadi pendoa-pendoa syafaat buat bangsa dan negara, dan doa perekonomian bangsa dan negara kita supaya pulih kembali. Demikian juga dengan perekonomian setiap jemaat agar dapat berjalan seperti biasanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk kami hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Boleh kami menjadi pendoa-pendoa syafaat